Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Kalau tadi saya mereview sendiri gitu ya, berdasarkan apa yang saya ngerti. Kali ini kita akan coba review apa yang baru ya, berdasarkan informasi dari orang yang boleh dibilang salah satu yang paling tahu tentang New Honda ADV 160, yaitu Bapak Endro dari TSD Astra Honda Motor. Gimana Pak Endro? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya, kita akan kupas nih Pak Endro nih. Ya. Nanti detail-detailnya secara umum kelihatannya kayak yang tidak jauh beda Pak. Iya. Kenapa sih desain tidak banyak diubah kayak misalnya awal itu ya. dibandingkan dengan 150? Ya, karena memang masih menggunakan yang desain yang sebelumnya. Oh gitu ya? Ya. Jadi bentuk lekuk-lekukannya masih hampir-hampir mungkin sama. karena dari konsumen juga Betul, apresiasinya cukup tinggi ya. Menginginkan seperti itu. Oh gitu. Baik, kita akan, tapi pastinya banyak banget yang berubah ya Pak Ya, Endro. jadi memang dari motor yang sebelumnya ADV Ya. yang 150, Oke. memang kalau Banyak banget dilihat, kalau dilihat hampir sama, tapi sebenarnya semuanya beda. Oh, semuanya Ya, beda. semuanya Oke. beda. Tahan dulu Pak Endro, nanti kita akan kupas. Ya. Teman-teman sekalian langsung ikut saya, kita akan cek lagi satu. Betul. Nah, ini dia Pak Endro. Sekarang kita coba kupas Pak Endro ya. Ya. Kita mulai dari depan kali ya. Mulai dari depan. Dari depan ya. Boleh, Pak. Kalau kelihatan sih memang tidak berbeda Pak Endro. Tapi Ya. mungkin kalau Pak Endro tahu apa kira-kira yang diubah di sini? Ya, memang di bagian lampu depan, ini lampu depan dan belakang itu masih menggunakan tipe yang sebelumnya, ADV yang 150. Namun untuk body cover secara keseluruhan ini beda. Beda. Ya. Terus kalau mama kita perhatikan di bagian depan, roda depan maupun peleknya masih sama. Oh, masih sama ya? Ya, masih sama. Cuma Ukuran sama juga Pak Endro ya? ukuran masih sama. Ya, cuma yang di suspensinya ini dibuat lebih empuk. Dibuat lebih empuk. Lebih empuk dibanding yang sebelumnya. Itu Terus, berdasarkan input berdasarkan sebelumnya ya? Ya, betul. Kemudian ada perubahan di bagian remnya, yaitu di selangnya. Selangnya ini dia diameternya lebih kecil, ya, tapi low expansion. Low apa? Low expansion. Oh, Jadi, ekspansinya kecil. Ekspansinya kecil, ya di sini. Dan kalau mama kita perhatikan lagi, ada keterkaitan dengan selang rem tadi. Untuk Master ya? reservoirnya ini juga beda. Oh, beda. Beda dengan sebelumnya. Ya. Master Kalau ya? Sebelumnya dia agak tinggi ya, tinggi kecil gitu ya. Ini lebih Pendek. rata, ya, lebih rata. Itu. Terus di bagian Windscreen ya? Ini ada perbedaan lebih panjang, dan desainnya pun juga beda. Desainnya beda. Nah, terus ada tambahan lubang udara. Wah, kepo nih Pak. Ini sebenarnya tujuannya apa Pak? Nah, lubang udara ini kalau pada saat si pengendara pada saat panas-panas itu supaya ada udara yang masuk ke bagian kita. Nah, nggak gerah ya Pak? Biar nggak gerah. Gitu. Secara stay sama dengan yang 150 lama? Stay-nya ini umpama digantikan dengan yang tipe lama masih bisa. Oh, jadi kalau Gitu, orang karena beli windscreen-nya doang untuk yang bisa. 150 bisa ya? Bisa. Oke. Bisa. Benar, confirm teman-teman sekalian. Nah. Secara ini sama Pak Endro? Ya, partnya secara sama? ini beda, sama persis. Cuma yang ini ada bedaan. Oh, covernya aja ya? Covernya. Secara ini partnya sama ya? Partnya sama. Gitu, lengkukannya Suspensi ini gitu ya? beda, iya. Spakbor sama Pak Endro? Karena sama ya? Yang di sini ini spakbornya ini sama. Gitu. Stay-nya sama ya masih? Stay-nya ya? sama, masih oh, sama. stay-nya sama ya. Ya. Ini ada ini saya menarik Pak Endro. Ini kan ada ABS-nya. ABS-nya itu Ini- gridnya ya? Ini adalah push ring iya, untuk ya. mensensor. Ini sensor ABS-nya di Oh, sini. sensornya, sensor speed ya? Sensor speed kecepatan roda depan. Nah, ini keterkaitan dengan ABS dan keterkaitan dengan HSTC. Oh gitu. Ya, Pak Endro, ABS-nya udah dua channel apa masih satu? menggunakan satu channel. Satu channel. Jadi depan channel. doang ya? Depan doang. Benar. Lalu apa lagi nih Pak Endro? Kemudian kalau kita masih ngomong masalah di bagian body, bagian frame, ini ada Double cradle katanya ya tipenya Pak Endro? Nah, untuk rangkanya sendiri itu beda. Beda ya? Beda. Dengan Rangkanya 150? Dengan yang 150 beda. Di sini rangkanya desain baru, lebih ringan, kurang lebih di 750 gram. Lebih ringan? Lebih ringan. Oke. Nah, lebih ringan. Untuk mendukung memang motor ini memang total beratnya lebih berat dibanding
motor yang sebelumnya. Oh, lebih ringan atau Lebih berat. dibuatnya lebih berat ya? Tapi untuk frame-nya dibuatnya jadi lebih Oh, ringan. gitu. Karena mesinnya lebih berat. Lebih berat ya. Oh, iya, sama. iya, iya, Karena iya. kan 160. 160. 160. Pak Hendro, frame-nya jenisnya kemarin dibilang Masih kan double crate. Masih sama ya Masih sebenarnya sama, pada dasarnya. double crate, ya. Jadi mesinnya itu digantung apa ditahan di bawah? Mesinnya adalah digantung, Ya. sudah menggunakan leng hangernya. Di atas ya? Ada di atas. Oke. Di atas di sini. Oh, nggak kelihatan ya Pak Hendro ya? Ini Mas. Oh, maaf ya. Hangernya ada di atas. Ya. Oh, itu ya hangernya ya. Oh. Nah, Secara umum, ini kan kalau kita lihat mesin 156,9 ini, itu orang akan referensinya ke PCX 160 ya, atau Vario. ya. Sama nggak? Jadi ini basic secara keseluruhan adalah sama dengan PCX 160. Cuma ada perbedaan di bagian shaft driven pulley. Oh gitu. Shaft driven pulley-nya dan bearingnya untuk shaft driven pulley itu beda dengan PCX yang 160. Kayak gerigi-gerigi itu, roda gigi bukan? shaftnya aja. Oh, shaftnya doang. Kalau Oh, giginya apa sama. porosnya ya? Ya porosnya aja. Porosnya sama. Settingan, setup, apa? Untuk karakter motornya ini beda ya kan, maka ada perubahan settingan di ECU-nya. ECU-nya ya? Nah, di Gimana Pak ECU-nya. Hendro? Di ECU-nya itu untuk supaya mendapatkan torsi yang lebih baik ya dari bawah, menengah maupun atas. Oh, di switch agak lebih awal. Awal. Aha. Tengah pun juga Karena ada motor ini tidak ditujukan untuk nyari power end apa ya? ya, powernya dengan PCX kan sama. Ah, gitu. Sama ya, power sama. Torsinya aja ya Cuma di torsi yang di bagian bawah, tengah, menengahnya dia beda, karakternya beda. Seperti itu. Terus bagian belakang ban Ya, bagian belakang ban kembangan masih sama. Kemudian kembangan untuk apa namanya? Model velg? Model velgnya sama. Cuma bedanya di bagian ini. Jadi secara tromolnya, ya, tromol tengah. bedanya di sini. Bedanya. Tapi Oh, jadi artinya yang lama nggak bisa pakai ya? nggak Pak? bisa pakai. Oh, persis. Karena ada hubungannya dengan mesin case. Case-nya. Case-nya dia beda dengan tipe yang sebelumnya. Jadi nggak bisa diaplikasikan yang tipe yang lama. Oke. Gitu. Kalau gitu pertanyaannya adalah suspensinya sama nggak? Ya. Suspensi belakang? Suspensi belakang untuk panjangnya sama, cuma untuk kekerasannya beda. Oh, gitu. Ya, Lebih ini apa, Pak? Lebih keras. Oh, ini lebih keras, dibuat lebih keras. Ya, lebih keras memang suspensinya karena motor ini kan memang lebih berat. Oh, begitu. Itu satu, yang kedua supaya mendapatkan traksi lebih baik lagi. Oh, gitu. Ya, Gitu, ya, 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 di sana. ya. Kita lihat sekarang sebelah sini ya, Pak. Sebelah sini ini tadi selang sama ya dengan Ya, yang depan. oh selang sama. Ya, Oh, dibuat dengan lebih kecil tapi tapi mempunyai low expansion. Oke. Terus swing arm beda. Swing armnya ya, Swing arm armnya kiri beda. kanan ya. Ya, beda. Terus kalau mufflernya memang bentuknya sudutnya beda. Sudutnya beda. Beda. Yang sebelumnya lebih naik ya. Oh, ini agak lebih landai. Seperti itu. Lebih landai ya, Pak ya. Nah, saya ingin bertanya Pak Hendro. Yang lama, kalau nggak salah kita punya kayak apa sistem apa pada saat dia ngerem mendadak itu apa namanya tuh? ESS. ESS. Di sini masih ada nggak Pak? Stop signal Ya, masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Emergency stop signalnya masih ada teman-teman Nah, sekalian. ini jadi ada tambahan yang di tipe ABS itu ada ESS dan HSTC. HSTC untuk sistem keamanan. Nah, Ya. berarti ya dalam pemikiran saya kalau dia pakai traction control, artinya ada juga speed sensor di roda belakang. Ya. Gitu ya, Pak? Tetap ada ya? Sebenarnya, untuk motor yang menggunakan apa namanya satu channel itu sensornya dari mana? Sensornya dari sensor kecepatan. VS sensor ada yang di sebelah sini. Oh, itu yang kotak itu ya? Ini. Oh. Ada dari sini mendeteksi putaran daripada gear counter shaft-nya, ya kan? Kecepatan roda belakang akan terdeteksi. Jadi yang diukur porosnya, putaran dari poros ya Pak? Gear. Oh, gearnya ya, gear di Di poros situ ya. ada. Gitu. Ya kan kalau yang biasa kan Ada dia di sini, deteksi betul. kayak pakai magnet Full swing atau pakai apa juga. ya? Ya, full Pakai swing magnet juga. itu ya. Seperti itu. Kalau yang ini tipe ini adalah yang dideteksi. Tapi dari- ini modelnya sistemnya magnet juga atau gimana Pak dalamnya? sama. Sama ya. Cuman dia di gearnya yang Betul, dihitung. gearnya. Desain belakangnya sama nggak Pak untuk rem? Ini sama persis ya.
Sama kemudian ada perbedaan yang di bagian apa namanya bracketnya ini. Oh, Bracketnya ini bracket. lebih pendek ya. Oh, untuk Ya. oh jadi nggak apa namanya spakbor ya apa namanya? Ya, spakbor. Oh, batang spakbor ya, Ya. belakang bagian atas ya itu lebih pendek. Sebelumnya panjang dia. Ya. Suspensi. Oh, ini Pak sekarang Pak, inian. Saya ngelihatnya kayak agak sedikit beda tapi apa bener Pak? Ya. Ya, Ini deck agak floor-nya beda ya. di sini. Cuman ini agak lebar juga. Oh, dibuat kayak lebih diekstensi ya. Betul. Dibuat lebih lebar dibandingkan dengan Model 150. itu. Yes. Nah, ini Pak. Secara umum kan kita bisa lihat bahwa joknya sekarang jauh lebih rendah, sekitar Betul. setengah 1,5 kalau nggak salah, 1,5 cm ya. Lebih rendah supaya kebanyakan pengendara itu supaya lebih nyaman untuk menaikinya pada saat posisi dia berdiri. Nah, dengan demikian joknya ada perubahan lebih rendah, ada konsekuensinya ada perubahan di bagian handlebarnya. Oh, handlebar gimana Pak? Handlebarnya otomatis dia lebih rendah. Yang dirubah adalah di bagian apa namanya bagian Bracketnya ya, bracket ini. apa namanya tuh, racernya. Racernya ini ada perubahan yang sebelumnya adalah lebih panjang, Lebih tinggi ya. lebih tinggi, lebih pendek. Tapi secara stang, tapered handlebarnya sama, sama. persis ya. Sama, ini sama. menggunakan Lebih gendut ya. di tengah ya, hitungannya gitu. Oh, dia lebih rendah ya karena ini diturunin, jadi itu juga diikuti turunin. Betul. Gitu mungkin Pak. Betul. Nah, Supaya ready positionnya pas. saya lihat juga konturnya agak sedikit mengerucut Betul. di bagian depan. Betul. Ini maksudnya supaya nggak supaya- tekor apa gimana? Biar nggak Supaya tekor ya? Ini Oh ya, di bagian ini ya, jepitannya tuh jepitan ya? supaya jepitannya lebih enak. Ya. Supaya Dia lebih mendapatkan tidak gitu. terlalu tekor lah intinya gitu ya. Ya. Nah, saya ini menarik. Kenapa AHM ini kayaknya tidak, kalau yang lama tuh kayak yang lentur banget. Ya, kayaknya ini agak sedikit berubah dari bahan. Ada perubahan dari Ya, bahan ya. gitu. Kalau yang lama tuh kan kayak, waduh kita ke kanan dia ngikut ke kanan, kita kiri kan. Ini agak sedikit lebih kaku ya, walaupun tetap fleksibel, cuman sedikit lebih kaku. Ini agak beda depan belakang Pak. Beda. Ini agak apa ya? Tinggi, ya. Terus ininya konturnya juga beda. Beda. Ini lebih kasar ya. Berjeruk yang ini ya. Kulit jeruknya lebih ini. Ya, oke, ntar kita akan lihat bagaimana. Nah, ini nih Pak Hendro ngebuka bagian Kemudian jok yang bagasi. bagian bagasinya juga lebih luas. Yang sebelumnya di 28 liter ini menjadi 30 liter. yang diubah kan lebih Karena besar. tadi frame-nya berubah, otomatis di sini untuk peletakan apa namanya bagasinya akan lebih baik dan lebih bisa luas. Nah, efisiensinya untuk peletakannya jadi lebih luas ya, bisa digunakan dengan bagasi yang lebih luas. Kemarin posisinya seperti ini. Iya. Begini, ya. Gitu ya. Nah, ini untuk bagian ini untuk naruh-naruh ini ya, Pak ya. Ya. Naruh-naruh part ya. Nah, di sini tuh katanya ada kayak apa konektor untuk USB ya. Ya, dia menggunakan power charge yang sudah Oh, di sini ya. ya. Oh, itu dia tuh USB-nya ya. USB, Ini ada tutupnya, langsung USB ya. langsung USB. Berapa ampere nih Pak atau gimana? Ya, jadi 5 volt 2,1 ampere. Lumayan ya, gede ya. Ya. Jadi ya nggak terlalu lama gitu ya, 2,1 volt, 2,1 ampere ya. Ya. Setengah watt ya. Bagus teman-teman sekalian ya. Iya mantep. Mantep Dan ada banget. perubahan lagi sebenarnya di apa namanya tutup tangki di sini ada holder cap fuel tank. Oh, oke. Yang buat narok kalau kita buka terus kita taruh gitu ya. Betul. Jadi nggak naruh di mana-mana gitu ya. Ya, ntar kita akan lihat juga teman-teman sekalian. Ya, gimana Pak Hendro? Nah, di sini ada apa namanya? Ada holder ya? Holder untuk meletakkan tutup fuel tank. Ya. Oh, ini bukannya gitu ya? Ini Oh, jadi gimana Pak naruhnya Pak? taruhnya ini terus kita taruh sini. Oh, naruhnya gitu teman-teman sekalian ya. Nah, posisi Weh, jadi nggak ini ya? pegangin. Nggak dipegangin ya? Pegangin pada saat Kadang-kadang kalau posisi. dikasih ke abangnya malah lupa ntar. Betul. gitu ya, ini fuel tanknya teman-teman sekalian. Gitu, jangan lupa juga nutup ya. Iya betul. Ya. Gitu ya teman-teman. Terus saya tadi untuk stang belakang, terus ini Pak Hendro. Speedometer. Wah, speedometer nih mantep nih. Jadi gimana nih Pak Hendro? Ya. Untuk speedometer? Ini speedometer. Tapi untuk tipe Oh, tadi kita lagi ada di CBS. Sekarang kita akan coba di yang versi ABS ASTC Pak Hendro ya. Kita akan lihat.
Nah, nyalainnya gitu. Dan seperti ini. wah, ini memang benar-benar fresh banget. Nah, gimana Pak Hendro? Apa Jadi yang ini speedometernya memang berbeda dengan yang sebelumnya. Speedonya, ya di sini dilengkapi juga dengan multi switch. Di sini ada multi switch. Oh, ada switchnya ya? Ya, ada multi switch. Nah, kemudian di sini tampilannya di speedometer. Ini tampilan di speedometer ini ada jam, ya kan? Jamnya di sini bisa di set kesukaan kita mau yang 12 jam atau 24 jam. Oke. Seperti itu. Kemudian di sini ada suhu. Cara ngesetnya gimana Pak? Ya, cara setnya adalah Jam ya, misalkan jam. pertama posisi kita mau nge-set jam. Ah, Nah, ini oh. tekan dua-duanya. Oke. Lama. Nah, lama. Nah, Oh. nah, ini ada 24. Nah, Iya. kita mau pilih nih. 12 misalkan. Ya, Oke. 12 oke. Oh, pencet Nah, kanan. Terus kemudian sekarang jam berapa? Oh, Ya kan? dibenerin ya. Ya, ini jam 1 Mama. Oke, misalnya. Terus menitnya berapa nih? Oke, Terus 39. sini, ya kan, Mama. Nah, 30 pakai itu ya. Terus kemudian balik lagi ke sini adalah kecerahan speedometer. Wah, kecerahan juga Nah, ada. kecerahan, Teman-teman. ini. Nah, ini yang baru nih. Kecerahan. Coba Terus Pak Hendro. setting. Nah, ini berkurang, makin berkurang, semakin redup, Oh. makin redup, terang lagi. Terang lagi. Terus kita mau pindah ke bagian sini, ya. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian sini, masuk ke sini. Ya, di sini ada kursor. Ini, Kursornya? Ya, kursornya ini kita bisa pindahin. Ya. Oh, ya. Menggunakan yang tengah ya. Ya, yang ini, Mama yang paling atas nih. Paling atas adalah ada suhu. Suhu dari apa tuh Pak kalau itu? Suhu sekitar. Oh, suhu sekitar. Nah, suhu sekitar ya, suhu sekitar ternyata di sini 26 derajat. Kemudian di sini pun juga ada Tegangan? voltase baterai ya. Ya, baterai. Baterai. Nah, kemudian suhu dan baterai. Di sini kemudian kursor yang kedua. Kedua di bawah ya. Di sini ada Average konsumsi bahan bakar konsumsi rata-rata. bahan bakar rata-rata, ya. A dan B. A dan B, kemudian elapsed Nah, ini time-nya. elapsed ini apa nih Pak? Ini adalah lamanya engine itu tadi hidup pada saat kita menghidupkan mesin. Oh, gitu. Nah, kita nolkan posisinya. Oh, kalau kita dinolkan gimana? Ya. Kalau kita reset? Pencet lama. Posisinya dia akan. Oh, sorry. Belum bisa ya kali itu. Nah, nanti posisi nolnya posisi Di bawah ya. posisi di bawah. Iya, di bawah kan. Di bawah. Tapi ini ada konsumsi yang current ya Pak ya. Kanan, betul. Posisi caranya dia. Saya ngelihat kayaknya di bagian sini waktu awal start tuh ada liter per kilometer juga. Satuan. Ini left stand, kemudian left stand AB, terus ini current, Heeh. ini average-nya, Heeh. ini average B. B. Oh, B. Ah, ya. Nah, kemudian kita nanti masuk ke Yang bawah. bawah. Hmm. Masuk ke bawah. Ini Ya. ada STC. Hmm. Kemudian turun lagi di sini ada Total odometer berarti ya. odometer, kemudian ada lagi sini trip A. Trip A. Trip A tadi ada hubungannya dengan yang Average ya. A, B. Ini ada Kalau yang B misalkan ini yang B. Kita Ini mau di reset? reset yang Mama tekan Kan lama yang sebelah kanan 0. Oh, itu Nah, juga average juga berarti otomatis. Betul, otomatis. Oke. Kemudian Mama yang B, yang ini pun juga kita reset Heeh. 0, ya kita lihat. Kita lihat yang A. Nah, Oh, semuanya nol. elapsnya juga A. Elapse juga. Oh, elap jadi itu Semuanya berhubungan ikut, dengan ya. elapse dan juga konsumsi bahan bakar rata-rata. Betul. Oke. Jadi reset nolnya di ada Ya, di sebelah ya, sini. ya. Itu. Ini namanya HSTC, Honda Selectable. Artinya dia bisa diselect. Artinya dia bisa dimatiin, Pak. Ya, Betul nggak? bisa. Posisi defaultnya adalah hidup. Hidup. Kalau kita mau mematikan adalah posisinya kursor dulu. Kursornya di tengah, di bagian bawah. Terus kita Ada tulisan cari HSTC ya? HSTC. Ya. Ya. Terus tekan lama. Tekan lama kanan. Nah, kanan. Ya. Jauh. Oh, tapi ini off, dua-duanya nyala, artinya tapi off gitu ya? Off, nanti pada saat posisi kita sudah jalan lebih dari 3 km per jam, yang posisi aktifnya ini akan mati. Oh gitu. Itu ada artinya nggak Pak? Jadi kayak seperti ABS. ABS kalau ABS kan 10 km per jam terus mati. Itu artinya pada saat di awal dia tetap nyala sebenarnya? Nyala, betul. HSTC-nya ya? Berarti kan berfungsi sistemnya. Tetap di awal doang ya, selama 3 detik tadi ya? Selama 3 km. 3 km. Jadi kecepatan sudah bukan 3 km Ya, ya. per jam. Jadi ya gini, pada saat Kecepatan awal kilometer per jam. kalau mohon maaf Pak Hendro, kalau misalkan dari awal kita setup dia itu tidak nyala gitu ya, artinya
pada saat kita nyalain 3 km masih tetap nyala pada dasarnya. Betul. STC-nya. Betul. Baru setelah itu dia akan otomatis mati Ya. mengikuti setting yang kita sudah set. Ya. Gitu ya. Betul ya? Jadi sebenarnya kalau kita setting posisinya off, ya kan, memang di penampilan di speedometer dua-duanya nyala. Nah, tapi sebenarnya di sistem HSTC-nya sudah off. Oh sudah off. Cuman itunya doang, display doang. Displaynya ini akan Oke. hilang. Ya. Itu kalau kita sudah melakukan kecepatan di kilometer Di 3 km. 3 km per jam. Oh 3 km per jam. Oke. Sip, Kalau sip. yang ini ABS 10 km. ABS 10 km per jam. Tapi ABS nggak bisa diselect ya Pak? Nggak bisa. Nggak bisa, dia selalu nyala ya? Betul. Oke gitu. Apalagi Pak Hendro yang secara umum itu banyak ya perubahan ya. Ya. Mesin terutama ini. Ini kalau dari dimensi mirip ya? Mirip Mirip ya, mirip. kotaknya mirip ya, panjang lebarnya mirip ya. Di sini juga ada suhu-suhunya juga ada. Terus kemudian cuma ada tambahan barunya yaitu mengenai RPM. RPM. Itu red line-nya di 9.500 kira-kira ya. Banyak yang nanya Pak Hendro. Matic ya, kalau motor sport Pak Hendro. Motor sport itu kalau RPM itu kan kita bisa buat nentuin kapan kita naik gigi atau segala macam ya. Walaupun di Matic juga ada beberapa kayak Forza juga ada, Forza 250. Gunanya untuk apa sih Pak? Sebenarnya Matic tapi pakai RPM buat pengendara. Supaya mengetahui kecepatan mesinnya itu kan ya, terus kemudian memberikan sensasi si pengendara sendiri ya kan, dengan menggunakan STC atau itu akan dia berfungsi seperti apa. Nah, kita akan diketahui terus kecepatan yang dia tempuh itu di kecepatan sekian dengan RPM berapa ya. Oh, jadi lebih ke, jadi artinya kayak misalnya pengendara jauh lebih mengerti kondisi dari motor yang dia pakai. Ya, sedang ngegerung kah mesinnya, dia bisa lihat oh bener ternyata ngegerung gitu ya. Oh, lebih ke situ teman-teman sekalian. Yes, itu aja. Pak Hendro, terima kasih banyak nih tentang informasinya. Semuanya boleh dibilang memang ya benar sih, all new sih. Walaupun memang secara desain kita nggak ngelihat yang banyak beda. Cuman kalau kita bedah semuanya, ternyata seperti yang Pak Hendro bilang, ini merupakan motor yang benar-benar berubah banget. Ya teman-teman sekalian, tadi udah kita kupas dengan Pak Hendro langsung. Ya. Ternyata memang motor ini tuh walaupun kelihatannya sama dengan ADV 150, Ya. ADV 160 beda banget ya Pak Hendro? Betul, beda. Beda semua ya? Iya, hampir semuanya beda dah. Nah, sekarang tinggal teman-teman sekalian coba buktikan aja langsung. Sambangin dealer-dealer. Ya. Dan kalau ini buat SPK langsung beli. Kalau saya sih recommended. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.